Hello Indonesia, saya sudah sampai di Jakarta. Sampai ketemu besok ya. Jakarta duluan ngegas sebelum start MotoGP. Jakarta sukses bikin dunia balap ngucek-ucek mata. Karena alih-alih disambut dengan deru mesin, para pembalap MotoGP malah diajak naik MRT duluan. Yap, bukan hoax gengs. Para rider dunia ini ketahuan mejeng di MRT Jakarta sambil cengar-cengir kayak abis menang giveaway. Bahkan legenda hidup Valentino Rossi pun ikut nyemplung, bukan ke lintasan, tapi ke gerbong kereta, duduk manis tanpa helm sambil mungkin mikir, kapan terakhir kali gue naik transportasi publik? Yang bikin ngakak, beberapa fans mengira ini prank sosial karena nggak nyangka The Doctor mau naik MRT. Tapi ternyata beneran asli gengs, bukan deepfake atau AI. Disinilah Jakarta membuka cerita gokil yang nggak akan ditemukan di pedok manapun di dunia. Valentino Rossi bertemu kembarannya di MRT, seriusan? Kalau biasanya kembaran selebriti itu bikin sensasi di TikTok, kali ini justru muncul di tengah hiruk-pikuk stasiun MRT. Saat suasana santai menyelimuti para rider, Valentino Rossi dibuat melongo karena dikerumuni warga yang memperkenalkan kembarannya versi lokal. Netizen langsung rame, lah itu Rossi versi abang-abang gorengan ya? Tapi bukan soal miripnya doang yang bikin heboh, melainkan bagaimana orang Indonesia bisa menyambut tamu internasional dengan cara unik dan ajaib. Di mana lagi ada sambutan bukan dengan karpet merah, tapi dengan doppelganger dadakan di tengah kereta. Hanya di Indonesia, negara dengan kreativitas spontan level dewa dan selera humor tak terbendung. Bukannya ngetes motor, riders malah blusukan ke kampung. Biasanya jelang race, pembalap sibuk ngetes ban atau setting suspensi. Tapi di Mandalika, para rider malah blusukan ke pantai, kampung, dan bahkan jalan kaki tanpa alas kaki kayak anak-anak pramuka level internasional. Ada yang ke pantai nyeker, ada pula yang ngopi santai sambil ngobrol sama warga pakai bahasa tubuh dan senyum selebar pedok. Lucunya ada fans yang bilang, wah ini bukan MotoGP, ini motobolang. Kamera netizen langsung nyala tanpa jeda, mengabadikan aksi santai para rider yang lebih mirip backpacker ketimbang pembalap. Kalau gini, Mandalika bisa ganti nama jadi Mandala Piknik. Liburan dulu, baru ngegas nanti. Rider MotoGP santuy banget. Beberapa rider terang-terangan bilang bahwa mereka lebih fokus nyari sambal terasi ketimbang podium. Rasanya race kali ini bukan prioritas, ujar salah satu rider sambil nyeruput es kelapa muda. Lah, ini balapan atau liburan paket lengkap bang. Dari suasana tropis Lombok yang memanjakan mata, sampai keramahan warga yang bikin hati adem kayak AC 2 PK, para pembalap lebih enjoy healing ketimbang briefing strategi. Ada yang mampir warung, ada yang jajan cilok, bahkan ada yang nyobain kopi sasak sambil ngelamun. Bisa dibilang mereka lebih takut kehilangan momen seru di Indonesia daripada kehilangan poin race. Mandalika bukan cuma trek tapi juga tempat jatuh cinta. Mandalika berhasil jadi satu-satunya sirkuit yang membuat pembalap betah bukan karena aspalnya, tapi karena auranya. Banyak rider yang bilang, di sini kami merasa kayak bukan lagi kompetitor, tapi turis dadakan yang dimanjakan semesta. Momen seperti ini jarang terjadi di negara lain, apalagi sampai ada rider yang ikut panen Lombok atau sekedar duduk di balai-balai warga sambil ngopi. Bahkan beberapa fans luar negeri yang ngeliat unggahan itu langsung nulis, "Can we race in Mandalika every month?" Kalau begini terus, jangan-jangan riders nanti malah pindah KTP ke NTB ya. Ini bukan MotoGP, ini Moto Happy. Riders ketagihan Indonesia. Para riders mengaku terharu dengan sambutan lokal, dari anak kecil yang kasih bunga plastik sampai ibu-ibu yang ngajakin selfie sambil nyodorin keripik pisang. Salah satu rider asal Eropa bahkan bilang, "Saya belum pernah merasa sebahagia ini sebelum race." Wah, Indonesia berhasil bikin pembalap lupa deg-degan dan lebih fokus cari tempat staycation setelah finish line. Dan lucunya, ada rider yang bilang ingin pensiun dan buka warung kopi di Kuta. Kalau Valentino Rossi aja bisa jatuh cinta sama Indonesia, apalagi kita yang tiap hari bisa makan nasi Padang dan nonton balapan gratis di warung sebelah. Dari sirkuit ke sawah, riders MotoGP ikut cangkul. Oke, ini mungkin agak lebay,
Tapi vibe-nya nggak jauh-jauh. Saking nyamannya di Lombok, para rider MotoGP terlihat nongkrong di desa sambil ngobrol bareng petani dan ada juga yang bilang pengen nyobain tanam cabai. Netizen auto heboh, lah abis balap jadi petani paruh waktu. Tapi itulah Indonesia, suasana yang bikin jiwamu ingin istirahat sejenak dari kerasnya dunia, bahkan kalau kamu pembalap tercepat sejagat. Momen ini bikin netizen berkata, Rossi lebih suka cendol di balai bambu lebih relatable daripada pas podium. Rossi lebih suka cendol daripada champagne. Salah satu komentar paling kocak datang dari video viral saat Rossi asik minum es cendol sambil bilang, mantap. Netizen langsung gaspol di kolom komentar, bro lebih cocok jadi duta UMKM. Di luar balapan, ternyata selera The Doctor nggak jauh beda sama kita. Suka yang manis, seger, dan murah meriah. Jadi, kalau kalian ngira rider MotoGP cuma doyan red wine atau soda karbonasi mahal, pikir lagi. Di Indonesia, semua jadi merakyat. Bahkan bintang dunia pun ikut jajan di pinggir jalan dan posting story pakai filter Kampung Vibes. Mandalika dapat gelar baru, sirkuit paling humanis. Mungkin gak ada yang nyangka, tapi fakta di lapangan membuktikan Mandalika bukan hanya tentang kecepatan, tapi juga tentang kedekatan. Riders dari berbagai negara merasa lebih nyambung dengan kultur Indonesia daripada dengan strategi technical tim mereka. Beberapa bahkan bilang ingin datang kembali meski gak ada balapan hanya untuk liburan. Ini bukan cuma soal sirkuit atau hasil race, tapi tentang bagaimana tempat ini mengingatkan mereka akan nilai-nilai manusiawi yang sering hilang di tengah hiruk-pikuk motorsport. Jadi, siapa yang lebih ngebut, rider MotoGP atau MRT Jakarta? Akhirnya kita sadar, gebrakan Indonesia bukan soal mesin dan kecepatan semata, tapi soal keramahan, kreativitas, dan kemampuan menyulap momen jadi kenangan. Dari MRT Jakarta hingga pasir hangat Mandalika, para rider dibuat jatuh cinta bukan karena podium, tapi karena suasana. Dan buat kita penonton, mungkin ini saatnya bertanya, apa MotoGP bisa seasik ini tanpa Indonesia? Jangan-jangan tahun depan mereka malah bikin vlog traveling sebelum sesi latihan. Tapi satu hal pasti, Indonesia bukan cuma tuan rumah, kita adalah